ketika lu bicara tentang kebaikan yang lu lakukan semua mencontek kebaikan yang diajarkan oleh orang-orang beragama. Karena kalau kita bicara tradisi, lu tau nggak? Kalau lu lihat tradisi zaman dulu di Bali itu payudara yang dilihatkan cuma sebatas ini doang tuh boleh. Itu sesuatu yang tidak salah gitu loh. Bahkan pergundikan itu sesuatu yang diperbolehkan kalau kita bicara baik ya, karena baik belum tentu benar. Nah, jadi ketika lu punya parameter kebaikan, standarnya adalah diri lu sendiri. Bahkan menurut orang LGBT, mereka tuh baik menurut mereka, saling mencintai. Tapi parameter kebaikan itu dari mereka sendiri. Nih, jangan disebut lagi 4 huruf itu. Iya, artinya maksudnya gue pengen Amanda paham gitu. Nah, contoh nih ya, orang yang mohon maaf ya gue bilang ya, orang yang menampar istrinya, dia anggap itu baik karena dia mau ngajarin istrinya. Tapi parameter dalam agama boleh nggak kayak gitu? Nah, kalau lu bilang baik menurut lu, itu menurut lu doang. Lu nggak punya dasar mengatakan kebaikan itu. Karena menurut lu ya, baik itu adalah untuk kesenangan lu sendiri. Contoh ya, satu lagi. Kalau menurut lu, berhubungan badan pakai boneka, itu menyenangkan buat lu, maka itu baik menurut lu. Karena nggak ada larangannya. Kalau lu nggak punya agama. Jadi, kebaikan itu adalah sesuatu yang bagi lu menyehatkan dan menyenangkan. Kalau menurut lu seandainya lebih menyenangkan contoh di Jepang ya. Jepang itu laki-laki, kenapa mereka lebih banyak beli boneka? Karena menurut mereka ketika mereka menghidupi perempuan, mereka nggak mau terbebani dengan kehidupan menghidupi makan, memberi makan, nanti anaknya terlantar. Jadi mereka akhirnya apa? Bersetubuh dengan boneka. Dan menurut mereka tuh baik. Nah, karena mereka tidak punya agama, ya mereka tidak ada yang mengatakan bahwa itu perbuatan jahat. Sampai-sampai di Jepang akhirnya apa diupayakan supaya orang punya anak gitu, karena kekurangan ini apa ya namanya, kekurangan anak gitu, kekhawatiran tidak adanya anak yang lahir gitu. Jadi kebaikan tuh menurut perspektif lu, bukan lu nggak punya dasar mengatakan kebaikan itu pokoknya dari lu sendiri lah gitu. Emang ada ateis punya, misalnya nih, kecuali gini nih, bentar. Ketika misalkannya perkumpulan ateis seluruh dunia menyatakan bahwa satu, kitab kita adalah kitab ateis, kebaikan menurut ateis yang pertama adalah 1, 2, 3, baru lu punya payung kebaikan perspektif ateis. Tapi kan nggak ada. Ateis kan ya karena lu bilang nggak punya Tuhan, berarti kebaikan menurut agama lain belum tentu baik menurut lu, keburukan menurut agama lain belum tentu buruk menurut lu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lu bicara bahwa kan menurut saya nggak punya surga, nggak punya neraka, itu kan menurut lu. Tapi bagaimana dengan orang yang mengatakan Sai Baba adalah Tuhan menurut dia? Ya udah, menurut dia Sai Baba Tuhan. Bagaimana dengan orang yang menuhankan pohon? Menurut dia pohon adalah Tuhan. Lah itu ranah iman lu sendiri, ranah kepercayaan diri lu sendiri. Itu nggak ada kaitan dengan orang di luar. Tapi ketika lu tanya dalam perspektif orang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada sebelum kata Tuhan itu muncul. Sebelum gua lahir, sebelum gua mengakui adanya Tuhan, Tuhan itu tetap ada, tidak bergeming. Nah, jadi itu Amanda. Selanjutnya ini, saya ini tidak bertuhan. Tuhannya Uniripa kan Allah. Satu golongan saja orang-orang yang percaya Allah. Nah, apakah saya ini termasuk ke golongannya Bang Pakam, Kang Re, sama Bang Iyong Boy? Ini gue bacain dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Nih ya, disebutin nih 4 golongan ini. Bagi kalian yang beriman dari Yahudi kek, Nasrani kek, Sabiin kek, man amana billahi ya. Kemudian yang paling penting itu pertama adalah percaya kepada Allah, kemudian beramal soleh. Tuntutan di dunia ini bagi kaum mukmin dan muslimin adalah selain percaya kepada Allah. Kenapa? Dengan percaya kepada Allah, maka orang Islam tahu tuntunan untuk amal soleh dari mana? Dari panduannya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi gini loh, ini satu, tidak bisa dipisah nih, iman dengan amal tuh nggak bisa dipisah. Ya, jadi kalau Uni itu kan satu golongan, yaitu hambanya Allah. Satu golongan nih, orang Islam gitu aja. Nah, kalau saya enggak punya Tuhan, ada juga hamba Dajjal, bro. Iya, hamba iblis juga ada, ada. Jadi Bang Pakam ini kan hambanya Yesus. Iya, dia hambanya Yesus. Bang Iyong ini hambanya dia orang Buddha. Yesus, saya kan ya Allah, Paulus hamba Dajjal, bedakan di situ. Bu dokter, jangan gitu. Jadi kita berempat ini kan bukan hambanya Allah nih, bukan golongan Allah. Kita ini satu golongan nantinya di neraka.
Gini. Dalam Islam itu nggak peduli kalau kamu mengaku seperti apa, mengaku hamba siapa, nggak peduli. Karena kata Allah nanti justru Tuhan yang kamu sembah itu disuruh bawa di hadapan Allah. Mampu nggak mereka menciptakan sesuatu? Misalkannya gini nih, gue tanya, nih hambanya Yesus nih ya, nih si El Pakam nih, dia kan hamba Yesus tuh. Yesus pernah nggak mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi? Yesus pernah nggak bahwa dia berkuasa di surga dan di dunia dalam artian universal? Kalau kita lihat konteks dalam Bible pun nggak pernah gitu loh. Nah maka tantangan Allah adalah nanti misalnya lu nyembah Lucifer misalnya, nanti disuruh hadapkan ke hadapan Allah sembahan lu. Maka silakan lu minta pertolongan sama sembahan lu untuk lari dari azab Allah. Nah ketika lu bilang si El Pakam hamba Yesus, si Bang ini hambanya Buddha, si ini hambanya ini. Pertanyaannya, kalau lu tanya sama gua yang muslim, tentu gua bilang, itu kan menurut pengakuan lu. Tetapi karena gua percaya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, gak peduli lu mau ngaku menyembah sendok kek, menyembah tembok kek, menyembah garpu kek, tetap lu adalah ciptaan Allah. Tetap lu adalah yang menciptakan, lu adalah Allah. Karena lu tanya sama gua muslim. Yesus pelayan Gua muslim Allah, dong, tetap muslimah. Paulus pelayan Nah, iblis. kecuali lu tanya sama si Pakam, pasti si Pakam jawab, lu itu yang ciptain Yesus, padahal Yesus nggak pernah menciptakan. Baca aja dalilnya, kan nggak ada. Iya. Tapi Jadi Yesus saya anak nanti, Tuhan, Paulus anak iblis. Astagfirullah. jadi kita itu nanti satu golongan ya, Kang Re, Bang Pakan, Bang Yongbo. Ya, kenapa saya harus bingung punya Tuhan, orang banyak golongannya di luar Islam? Nah nggak apa-apa, itu bagus. Jadi kalau Amanda gini, kalau si Amanda hanya untuk mencari golongan banyak, justru Kristen itu lebih banyak di dunia. Amanda mending jadi Kristen aja. Kenapa? Kristen itu agama terbesar di dunia. Tapi kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan Yesus sendiri yang orang Kristen lebih banyak di dunia mengaku bahwa bukan jumlah itu yang menjadikan lu selamat, bukan. Tapi kalau misalnya ini, lu lebih senang lagi Amanda, gue lebih senang kalau lu berargumen gini, Uni, gue nggak mau jadi Islam. Kenapa? Karena Agnes Monica bukan Islam, Jackie Chan bukan Islam. Uni, gue mau sama mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Itu malah bagus, silahkan Amandaku sayang, bersatu padulah dengan Agnes, bersatu padulah dengan Jackie Chan, Hitler, Firaun. Banyak loh, tunggu bentar, temen lu banyak nanti, temen lu banyak. Satu, bentar, sedikit temen lu banyak Amanda, bukan cuman Bang Gre atau siapa, temen lu banyak. Ada Firaun, ada Korun, ada Bani Sodom, Bani Gomora, ada Dajjal, ada iblis. Banyak temen lu, nggak apa-apa. Kalau memang lu cuma butuh temen di akhirat nanti, nggak apa-apa, gue izinin lah. Gua izinin. Lu nerakanya Uni masih minta Saya isi begini, nerakanya. bentar ya. Kalau saya kasih narasi begini. Iya. Jadi kalau untuk menentukan pilihan agamamu, kepercayaanmu, lihat dari buahnya, lihat dari pengajarannya. Nah, itu aja intinya. Yesus, Artinya buah kalau yang itu baik. mengajarkan Pengajaran, kebaikan, ayo Alexander, kita bahas yuk buat Ah. pengajaran. Yang Nah, baik, kasih Paulus, waktu Paulus. gua Begini, 30 menit sama Alexander. lihat Gua suka nih sama Alexander. Ayo. tindakan yang mereka lakukan seperti apa, suka menghujat. Nah, itu nggak benar ajarannya. Iya betul, gua sepakat. Antara Mari kita Yesus bahas. dan Baik Paulus, sejarah ya siapa yang Alexander, berdusta, baik siapa sejarah. yang jujur, siapa Bentar yang Bu Dokter muda, sedikit. siapa yang Bu Dokter sedikit ya. Gua mau ngebahas sama Alexander nih. Kalau kita mau melihat, jangan lihat yang sedikit, Uni, lihat yang banyak ya. Tadi bukan Alexander, yang ngomong Siapa tuh? tadi bukan. Yang ngomong tadi siapa ini? Alexander bukan? Bukan, Bu. Siapa tuh yang ngomong? Oh, Young Boy. Oke. Kalau siapa tuh? Wibi, kenapa kamu ini di layarku kok terjeda gini? Tapi ada suaranya. Nah, Aman, kata si aman. Wibi gini, lihatlah buah perbuatannya. Gua tanya sama lu ya, kalau lu ngelihat, jangan lihat yang sedikit, lihat yang banyak dong. Nih, gua kasih data lu kalau lu mau lihat buah-buah perbuatan ya. Nih gua tunjukin sama lu. Kalau mau buka-buka data tuh sejarahnya yang banyak, yang mayoritas dong, jangan yang sedikit dong ya. Nih, gua tunjukin sama lu buah. Lu mau buah kan? Buka, besarkan komal gua. Dia mau buah nih, gua kasih buah lu. Aku ngomong dulu dikit. Uni. pohon mana yang baik? Yesus apa Paulus? Iya, pohon mana yang baik? Nih Aku ya. ngomong dikit ya. Apa? Saya buahnya Yesus, kamu buahnya Paulus. Apa Manda sayang? Apa cantik?
Ini sayang, Bang Pakam ini orang baik loh. Ayolah maafan, baik-baikan. Gue nggak ada urusan sama dia, gue cuman nggak suka aja kalau dia itu mempelintir kitab sucinya sendiri. Dosa lo mempelintir kitab suci sendiri lo. Penyesat itu. Dia Mempelintir fitnahnya kitab suci gimana sendiri ini? tuh. Saya Udah, dikatakan diam, mempelintir diam, kitab gitu, suci gua nggak saya selesai. sendiri. Udah, diam. Paulus. Ya, Udah, gua sama si ngomong kayak gitu. gua sama si itu, gua sama Katanya si orang akademisi yang sudah pernah kuliah. nggak sama lu, Ya sama kan? lu akademisi ya. Lu Amanda. Jadi gini Amanda, kata si apa tadi yang bilang, mari kita lihat ajaran itu dari buah-buah perbuatannya. Udah, curhatan lu gua denger. Nggak Udah, bisa gua nggak peduli lah. Nah, ini gua Nggak bisa bahas nih. dilanjutkan Unin, nggak bisa. Kabur orangnya. Kabur orang Siapa? Nah, Itu yaudah biar aja orang-orang nonton semua ini. Kekristenan pada awal Masehi berjuang menghadapi para pemimpin yang tidak mengenal Allah, penjajahan Romawi terlebih di tahun 70 Masehi. Ini ingat ya, dari Berita Wahyu loh. Ini Berita Wahyu loh ya. Ya, ini sarapan pagi biblikal. Gua bawa nih buah. Kalian minta buah kan sama gua kasih buah. Setelah kejatuhan Yerusalem, baik kekristenan dan Yahudi sama-sama menghadapi kekuatan besar Romawi dan mereka hidup di dalam kesengsaraan. Jadi pada zaman dahulu ada kalangan jemaat Kristen purba, kalangan Yahudi, ada pula kalangan Yahudi yang belum menerima Kristus, yaitu mereka yang tetap dalam kepercayaan tradisi turun-temurun, hidup di bawah hukum Torah, dan mulai saat itu orang Yahudi berdiaspora menyebar ke seluruh dunia. Nah, nih. Dan atas dasar-dasar yang dikerjakan para rasul dalam penginjilan mereka melaksanakan amanat agung, Tuhan Kristus menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan. Kemudian kekristenan mengalami zaman keemasan. Kita tahu Roma menjadi pusat Kristen di barat, ada pula Konstantinopel sebagai pusat Kristen di timur, dan seterusnya kekristenan diterima di negara-negara yang dahulunya adalah penyembah pagan. Ada salah satu film sejarah judulnya Agora yang mencatat pencapaian kesuksesan penginjilan di Alexandria, Mesir. Dan ketika Kristen menjadi agama mayoritas, kaum Kristen pun melakukan anarki kepada kalangan yang bukan Kristen. Dan ini menjadi suatu sejarah yang mencoreng dan mempermalukan Kristus yang kita sembah. Apa yang diceritakan dalam film Agora adalah salah satu sejarah hitam yang dilakukan para murid-murid Kristus. Ketika kekristenan telah menjadi institusi agamawi, kaum agamawi Kristen ini bekerja dalam asuhan dan perintah iblis. Nah, ini kalau mau lihat buah, ini lihat buah nih, buah. Katanya mau lihat buah ya, nih buah. Dan kenyataan, nah ini buah lagi nih. Nah, ini buah, lu Katolik kan. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijakan inkuisisi, lu tahu dari tahun berapa? Lu hitung nih. Lu hitung ribuan tahunnya. Dari tahun 12.008 sampai 18.034. Berapa ribu nyawa itu? Berapa ratus? Kalau lu bandingin sama katanya yang orang Islam yang menghujat ini, ketika gua bilang lu nuduh-nuduh kita menghujat, kita hanya menyampaikan iman lu doang. Orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja, dan mereka pun turut teraniaya. Anda dapat melihat sejarah mengenai ini di film Goyas Ghost. Ini buah nih, buah. Nah, Martin Luther, buat lu Protestan. Tadi kita singgung Katolik ya dengan sejarahnya. Bagaimana dengan Martin Luther? Apakah Martin Luther ini baik? Mari kita lihat. Kita akan lihat karya terbesar Martin Luther selain membuat gereja reformasi ya. Maka Martin Luther ini terkenal dengan sebuah karya yang luar biasa. Mana karya luar biasanya? Ini karya luar biasanya. Ini dia nih. Tahu kalian ini apa? Kalian tahu ini apa? Nggak disebut-sebut karya luar biasanya nih. Ini luar biasa ini karyanya. Ini adalah orang Yahudi nih. Ini topi Yahudi nih. Apa yang ditulis dia? Apa yang dibuat dia dengan karyanya ini? Membuat pernyataan bahwa Yahudi adalah Beaba BIB. Ini Beaba BIB nih. Yahudi disuruh netek nih sama Beaba BIB. Siapa yang buat ini? Ini adalah, mari kita baca. Ah, ini gue suka nih. Ada sebuah gereja di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Star Church, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memalukan. Judulnya apa? Nih, Beaba BIB Yahudi. Ini adalah gereja di mana Martin Luther berkhotbah. Relief Judensau ini menggambarkan seorang rabai yang terlihat di bawah ekor Beaba BIB dan orang-orang Judais lainnya menyusu kepada puting Beaba BIB. Oke? Kita tahu bahwa ada larangan bagi Yahudi untuk mengkonsumsi Beaba BIB. Sehingga tentu saja relief ini merupakan ejekan kepada Juda. Ada orang Islam bikin kayak gini. Ada orang Islam bikin patung Yesus lalu kamu ejek. Ada nggak kami bikin gitu? Nggak ada. Kalian yang mampu melakukan itu. Kalau kalian mau lihat buah, ya. Nah, kemudian satu lagi ya. Dan Buahnya ini Paulus itu bukan buahnya Yesus itu. Martin Luther. Gua bilang Martin Luther.
Dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat di sekitarnya yang sangat antisemit. Parahnya, sang reformator Martin Luther pun turut menjadi rasis. Tuh, dia pun menulis suatu karya. Apa tulisan dia? Yang bersifat rasis about the Jews and their lives, yang telah kita bahas di atas. Dalam tulisannya yang lain, yaitu dalam buku Vom Sem Hamporas, Luther berkomentar mengenai patung Judensiau di Wittenberg yang menggunakan semangat antisemit. Ini tahu nggak kalian zaman apa? Zaman dimana Holocaust, dimana orang Yahudi dibantai semua. Oleh siapa? Nazi. Dan mari kita lihat Nazi ini. Nazi ini katanya komunis katanya, ya kan? Mari kita lihat benar nggak? Jadi kita itu berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi pribadi dan asumsi liar. Keren. Ya. Jadi bahkan National Geography menuliskan bahwa demi propagandanya Nazi membuat Alkitab baru tuh. Nah, bentar ya. Ini kalau kalian bilang nggak ada kaitan sama agama nih ya, ini menggunakan agama nih. Buahnya Paulus. Ini buah nih, buah apa yang kalian mau minta? Mantul. Bentar. Nazi membuat kitab baru nih. Kan dong, pihak Kristen nih. Pihak Kristennya kabur-kabur mulu. Ini si Kuibi yang minta buah. Nih sayang nih Amanda. Nih Amanda. Ini Uni ambil data dari National Geography ya. Nah, nih demi propaganda Nazi bikin Alkitab antisemit dan Yesus ras Arya. Nih, ini nih kalian lihat ini tandanya nih. Tanda ini Nazi itu buahnya Paulus ditambah itu. dengan salib di sini. Ini salib nih. Nah, belum lagi kalian mau lihat bagaimana para laskar Kristen yang melakukan penjajahan di Yerusalem. Hah? Terima kasih. Nih, bentar. Buah-buahnya Paulus itu. Nih, gue tunjukin nih buah-buah. Kalian minta buah kan dari tadi? Nih. Ini baju tentara nih, tentara salib nih. Begini baju tentara salib. Ada salibnya, bre. Nih. Ini tentara salib nih ngapain? Main peta umpet, main masak-masakan. Kalian mau tahu bagaimana penyiksaan inkuisisi? Katanya fitnah semua nih. Itu ditampingan nih, katanya nggak jelas. Nggak ada yang ngomong fitnah di sini, semua orang Lo diam. itu di bawah ini. Ini saya bacakan typingannya ya. Uni ini dokter ini typing Nah, itu banyak mau dibaca gini. Masalahnya apa dengan baju salib tadi? Itu kan yang menyiksa tentara salib sayang. Kan kalian kan bilang tentang buah-buah tadi. Siapa tadi gua mau membahas si kuibi-kuibi tadi. Nih ya. Itu tentara salib baju salib Katolik. Kenapa itu? Aduh, udah lewat tadi udah lewat. Ini mau ke arah yang lebih menyedapkan ini ya. 13 instrumen dan metode penyiksaan inkuisisi suci nih. Nih suci nih Dek, suci nih Amanda nih. Nih cara penyiksaannya gini nih. Untung lu jadi ateis lu. Kalau jadi Katolik lu sejarahnya ngeri lu. Lu baca lu lihat tuh penyiksaannya. Lu mau lihat penyiksaannya gimana? Ini orang-orang ini bagaimana dia mampu menemukan cara menyiksa paling sadis. Ini inkuisisi nih, orang-orang bidat pada waktu itu musuh gereja. Nih, lu boleh lihat dimanapun lu ketemu. Ini gambar gue tunjukin lah metode penyiksaan ya. Ntar. Itu Penyiksaan. maksudnya penyiksaan itu biar mereka masuk Kristen gitu ya? Yang berbeda dengan Katolik lah. Iya, maksudnya orang-orang yang maksudnya cari umat lah gitu ya. Bukan cari umat, yang tidak mau mengikuti, yang tidak sesuai pendapatnya, yang bidat-bidat. Itu. Nih inkuisisi nih. Inkuisisi adalah istilah yang secara luas digunakan untuk menyebut pengadilan terhadap ahli bidat oleh gereja Katolik Roma. Nah, tuh, pengadilan dengan cara diinkuisisi. Istilah ini juga dapat bermakna tribunal gerejawi atau lembaga dalam gereja Katolik Roma yang bertugas melawan atau menyingkirkan bidat. Tuh, sejumlah gerakan ekspurgasi historis terhadap bidat. Nah, lu tahu bidat? Gua termasuk bidat dalam Katolik karena gua tentu bukan Kristen. Nah, nih lu mau tahu nih bagaimana bentuk penyiksaannya. Jadi kalau kalian mau bicara buah sama gua, buah apa yang lu mau? Gua kasih lu buah. Nih, buah apa lu? Kalau buah dada dalam kitab lu adanya. Udah tuh yang di jamah-jamah buah dadanya. Kalau bahas Jadi sejarah tuh sedih. ya kalau bahas sejarah sedih lah. Mari kita hitung buah. Kalau kita bicara tentang buah, justru kalian ya, gua percaya banget sama kata-kata Yesus ini nih. Nih Yesus ajarin gini nih ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah buruk nih. Tidak mungkin. Nih Yesus bilang ya. Nih Yesus ngajarin kalian. Kalian tuh supaya terhindar dari penyesat, caranya tuh ikuti kata Yesus aja lah. Kalau memang kalian mengaku sebagai pengikut Kristus ya. Nih.
Nah, mana nih ya? Mana ini? Tidak mungkin. Mana sih? Aduh, nabi palsu nih. Ikut aja lah kata Yesus ini. Yesus bilang akan ada nabi palsu. Ya udah hati-hati sama nabi palsu. Nabi palsunya gimana? Kata Yesus. Yesus sudah berapa kali ingatkan, hati-hati dengan ragi Farisi, segala ngaku domba. Ya kan? Nah, nih. Sekarang begini, Anda kan mencari kesalahan masa lalu. Sekarang kita bicara masa sekarang aja yang jelas. Ya udah masa Coba Anda sekarang luruskan gue itu di tanya Timur sama Tengah, lu. bisa nggak bagian dari Oke, Anda? gue tanya sama lu, itu Rusia sama itu Ukraina ngapain? Main Gimana petak sih umpet. negara yang paling itu banyak ateis di situ, banyak yang beragama. Ukraina itu banyak yang beragama. Kopla, itu ortodok itu, ortodok itu, woi. Jangan asal ngomong. Ortodok itu kok ateis lu. Kamu coba buka Sembarangan lu, Rusia itu ke ortodok Kristen lu. perbandingannya di Ukraina itu, coba kamu lihat Ukraina itu. Sebentar, Kuibi. Jangan asal Uni kan ngomong, dari bacot. tadi- Nah, Sebentar, Uni kan dari tadi udah bicara. Sekarang kita ganti Kuibi. Sabar ya Uni ya, sabar. Kuibi, silakan ngomong. Kamu nih yang cari buah-buah tadi. jadi membanding-bandingkan contoh Luther itu bukan orang taat kok. Ngapain Anda bayangkan si Hitler apa segala, bukan seperti itu. Maksudnya rata-rata penganut Taat, ajaran itu kita harus Nabi lu lihat tuh. buahnya gitu loh, perbuatan mereka bagaimana. Apakah mereka itu contoh yang baik apa tidak? Dari situ aja, ini tetap berbicara ke hati nurani. Bukan masalah kamu bahas-bahas tentang sejarah atau gimana, enggak. Saya kan hanya bilang sama Tadi si gue host, kasih ya udah, buah. Gue kasih sesuai buah hati nurani lu, kamu, berani lu. sesuai dengan apa yang kamu lihat. Apaan sih ini orang? Kalau lu bicara tentang orang Islam, tidak semua orang Islam itu betul-betul aslam. Emang kita ngaku-ngaku punya Roh Kudus Dari gitu? perbuatan orang yang mengajak kamu. Jelas ini orang. Itu aja yang mau saya tanggapi gitu. Kalau lo mau bahas buah gini, kita nih jadi miskin karena 3 teori glory Ya gospel. oke, saya kasih buahnya Glory lagi. gospel. Itu Timur Tengah, coba kamu ademkan, coba. Nggak pernah ini Lu urusan. harus paham. Jadi Anda tadi bilang kayak tadi ke zaman dulu Anda bandingkan, sama aja. Karena Ini ajaran ya, kita bahas ajaran ya Kuibi ya. Oke, kita bahas ajaran. Glory Gospel Golden itu adalah pencetusnya bukan Ustadz Alexander Bre. Itu perjanjian Tordesillas membagi wilayah timur dan barat itu dicetus oleh Paus Alexander. Lu pikir Ustadz Alexander apa? Satu itu ya. Ternyata menjajah dan di Bentar, Alexander ada nih. Nah, gue tunjukin nih ya, bahwasanya ntar nih. Nih gue kasih data deh ya. Ini bahayanya kalau Kristen waktu itu mayoritas di Indonesia ketika Belanda menjajah, nih bahaya ya. Saya Bentar, nggak bentar. pernah bilang akan Aduh, lu kalau ngomong pakai data dong. Aduh, pakai data dong kalau ngomong, Bre. Gak usah kalau sama gue tuh pakai data. Gue nggak mau kalau nggak ngomong pakai cuman air dudah doang. suka menyalahkan orang. kalau lo nanyain buah, karena hasil itulah makanya jadi begini negara ini. Nah, ini Bang Kamu Badurudin, tuh lu baca pintar ini mencari Bang. kesalahan orang. Bang Badurudin, Kesalahan lu kamu, lihat nih ya. Kalau kesalahan kamu nanti dibawa Roma gimana? 13 ayat 1. Gitu dong. Nih Bang Badurudin, lu parah nih. Ini Kenapa kalau gitu? lu tahu ini ya, lu ngeri lu denger ini ya. Nih, Roma pasal 13 ayat 1. Lu lihat nih ya, nih. Gua ajarin nih Bible nih. Ini nggak bisa kalian bantah ini. Nah, ini bahaya ini. Gua justru bersyukur jadi muslim ya. Gua bersyukur banget jadi muslim. Lu baca ini dalil ya. Ini kitab Roma, ditulis ke orang Roma nih. Lu tahu ya, zamannya Yesus hidup itu zaman-zaman dimana orang Romawi lagi menjajah, lagi masanya Helenisasi. Makanya raja-rajanya adalah raja-raja Herodes, raja-raja yang adalah raja-raja orang bukan orang Yahudi. Yahudi waktu itu dijajah, Bre. Yesus sendiri kalau kalian bilang orang Yahudi, dia tuh dijajah. Tapi si Paulus yang adalah mengaku keturunan Bani Israel dari keturunan Benyamin, walaupun kalian nggak tahu siapa bapak mamanya, tapi dia dari kecil tuh jadi warga Roma loh. Dia adalah warga Roma. Menariknya ajaran Paulus kepada seluruh orang apa? Ini ajaran Paulus lu nih ya. Ini nggak bisa diterapin di Indonesia ketika kita dijajah nih. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Besarin dong sayang, Amanda. Amanda, cantik, kecil dong. Ah nih, ini ajaran Paulus nih. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau seandainya Paulus waktu itu ngajarin orang Kristen mayoritas waktu itu ketika Belanda menjajah, kita nggak tunduk pada penjajahan Belanda waktu itu.
Kita harus patuh sama Belanda. Bahkan kita, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Nggak boleh kalian merdeka pada waktu itu. Karena pada waktu itu pemerintahan di tangan pucuknya Belanda waktu itu. Jadi kalau seandainya kita bertakbir ya mengembantai penjajahan, itu menurut Paulus itu melawan Allah, bre. Karena Paulus sendiri mengajarkan untuk patuh kepada pemerintah, karena menurut Paulus pemerintah itu dari Allah. Oke? Nah, ajaran Paulus ini nggak bisa diterapkan ketika kita dijajah dulu. Yang menjajah adalah orang Kristen waktu itu, bukan orang Islam, Belanda, ya, Portugis, Portugal, apa Spanyol, ya. Nggak ada tuh Wan Abut yang menjajah ke sini, nggak ada Wan Abut menjajah. Wan Abut cuma dagang ke sini, nikah sama orang-orang sini itu, ya. Nah, jadi bukan Wan Abut yang nyerang, tapi siapa? Mister-mister yang pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, yang mana Yesus nggak pernah pakai dasi kupu-kupu, ya. Nih, Paulus ngajarin nih, nggak boleh, harus tunduk pada pemerintah. Dan pada waktu ini penjajahnya bukan orang Islam nih, bre. Orang Yahudi di bawah tekanan ini, di bawah Romawi sama orang Yunani ini. Jadi harus patuh. Ini mau diterapin di Indonesia pada waktu itu, habis kita, nggak jadi merdeka kita, nggak ada 17 Agustus. Habis kita. Makanya gue bilang, kalau bicara buah-buah sama gue, ayo kita bahas buah, bahas pengajarannya. Mana pengajaran yang relevan, mana pengajaran yang nggak relevan, ya? Itu dong, Quibi, bawa dong ajaran lu. Kabur lu, Ngomong. lari. Kabur dia, kabur. Sekarang aku bikin, sekarang aku aja ya Uni ya. Beberapa hari waktu yang lalu. nih, Amanda bukan penyesat, Amanda orang tersesat. Kalau yang tadi tuh penyesat semua tuh, ini harus keras tuh. Yesus ajarkan begitu deh. Kata Yesus kita harus keras kepada penyesat. Lebih baik penyesat itu batu kilang diletakkan di lehernya lalu dicampak ke laut. Saking kerasnya kepada penyesat, orang-orang penyesat nggak boleh lembut-lembut kita. Tapi sama orang tersesat nggak apa-apa. Amanda kan tersesat, nggak apa-apa lembut-lembut Uni. Jadi gini, beberapa hari lalu itu ada apologet Kristen lah gitu naik. Enggak, beberapa hari lalu, kayaknya seminggu atau 2 minggu yang lalu itu ya. Siang-siang ngantuk-ngantuk dia tuh ya di Pro sama Bang Jamu tadi. Bang Jamu itu pernah ke Israel, menarik dia tuh. Dia dulu tuh Kristen tapi sekarang udah jadi ateis. Nah, saya berpikir Islam itu diawali dengan perang ya, sama kayak Uni tadi dibukakan datanya. Ternyata dari kekhalifahan satu ke kekhalifahan yang lain itu dibunuh. Bahkan ada cucu Rasulullah yang dia sayangi pun dibunuh. Nah, Mantap sekarang, ini, mantap. sebentar. Sekarang dari kekristenan juga ternyata kisahnya ya memilukan menurut saya. Ya. Beda dong sayang. Ini tunjukin perbedaannya ya. Saya kayaknya memikirkan dari hal itu, kejayaan agama ini sebenarnya dibuat oleh manusia, bukan karena kekuasaan Tuhan. Karena Salah. Ini kasih masukan sedikit lah Amanda ya. Amanda kan menganggap nih agama inilah yang jadi bla bla segala macam. Kita bicara buah kata Uni. Uni mau tanya sama Amanda. Nabi Muhammad SAW itu ya di zaman beliau itu diberangus perbudakan. Ya, sementara kalau kita lihat, Amanda lihat sejarah lah, di mana suku aborigin, kalau yang menempati daerah itu adalah orang-orang yang non-Islam, itu habis itu penduduknya. Lihat di Indonesia, apakah orang-orang Hindu punah? Apakah penduduk bumi asli punah ketika Indonesia masuk Islam? Mari kita lihat di Australia, kita lihat aborigin punah. Orang-orang kulit hitam dijadikan budak. Kemudian orang-orang Indian, suku Indian punah. ini ada yang report ya, kok ada itu sih notif sih, coba di tap sih. Apa notifnya? Notifnya apa? Warning. Munafik. Oh iya. Orang nggak bawa agama. Coba di tap. Gak Aku bawa gedein agama layar. apa lu 3G itu gospel golden glory. Lu pikir Mereka gospel pernah itu mengatasnamakan agama. kok mengataskan agama? Udah jelas-jelas Ya, gospel mereka nggak bawa aja, agama. mereka mah Oke, lu bilang nggak agama ya? Oke, baik, gua kasih data lagi lu. Mau bubuk lu masih yang ini sama gua ya? Nih. Ntar sabar lu, gua kasih lu data lu. Nyakitin emang nih data nih. Wibi, emang aborigin agama apa? Nggak ada, aborigin itu adalah penduduk asli yang dimana kemudian daerahnya Inggris didatangi nggak orang-orang membawa Kristen. nama agama berperang, ngerti? Mereka tidak ada membawa atas nama agama berperang. Siapa? Ini Siapa? kamu harus ngerti. Siapa?
Inggris tidak ada membawa agama mau perang. Inggris tidak membawa agama. Lu Kayak tahu kalian. nggak gospel itu apa? Aduh parah nih orang. Bang Badarudin udah bilang tadi gospel. Woi, bukan Ataskan cuma Inggris doang ya. Kristen nama tuh banyak, agama. Spanyol, Portugis, Belandoy. Apaan sih nih orang? Belanda emang kesini mengatas nama agama dia perang. Gospel itu Tidak ada apa? gitu, Gospel. Ah parah nih orang nih. Nah, 3G aja lu nggak paham. Lu sering cabut lu waktu SD ya. Makanya kalau belajar sejarah jangan cabut waktu SD. Lupa lu 3G lu. Ah. Itu sekarang Golden emang nggak Glory kepake. Gospel, Golden Glory Gospel, Gospel pel, Gospel apa itu gospel? Bentar, gue kasih data dulu deh. Ntar ya, kata kalian apa? Oh, kalian itu ini pokoknya di dalam apa namanya nih pribumi nih kalian nih pribumi nih. Aduh, nggak bawa agama lu giliran yang ngelakuin rame-rame lu bilang nggak bawa agama, giliran yang ngelakuin 1 2 3 lu bilang Islam. Mengatasnamakan Besarkan. Ngerti? Bahasa itu harus paham. mengatasnamakan Halo, agama. kalau udah bawa Dia atribut berperang. agama udah mengatasnamakan Menjaga. agama itu. Gospel itu adalah Di salah situ satu nggak ada atribut seperti itu. kekristenan. Tunjukin Amanda, besarkan layar Quibi, uni. kamu bisa on cam nggak? Kamu bisa on cam nggak, Quibi? Bawa datanya lah. Nggak Ini ada dia mah datanya Eludah doang. Eludah asam Evenamat data dia. Islam. Data Nah, Islam itu juga menyedihkan nih. loh kalau yang punya. Kuburan Zaman-zaman massal anak-anak pribumi Kanada yang ditemukan diperkirakan berjumlah lebih dari 600 jasad. Di mana ditemukan sayang? Di bawah masjid menurut lo. Kuburan massal yang ditemukan di bekas sekolah asrama Marieval, India di Kanada berjumlah dari 600 dan ditemukan ini diungkap para pemimpin suku pribumi Kanada pada Kamis. Pencarian menggunakan radar yang mampu menembus tanah menunjukkan angka 751 kerangka mengindikasikan sedikitnya 600 jenazah terkubur di area itu. Pihak operator radar menyebutkan hasil pencarian menggunakan radar mereka memiliki bla bla bla. Bentar, nih, dalam mengatakan pencarian ini berita lanjutannya nih. Ini apa hubungannya sama Kristen? Bentar, ini di bawah gereja ini anak-anak itu diculik dibawa ke gereja, di gereja itu ditemukan gereja lu. Nih, lebih lanjut dia mengungkap kuburan tempat dinamai pada sewaktu-waktu, namun pihak gereja Katolik menjalankan sekolah menghapus pihak gereja Katolik yang menjalankan sekolah menghapus seluruh tanda pada nisan. Tuh. Jadi ini kata lu nggak bawa agama, tapi bawa gereja. Ya udah, ngapain bawa gereja? Kalau nggak bawa agama, ini pribumi nih, anak-anak pribumi itu dipaksa, diasimilasi Anda paksa. nggak nyambung. Di mana ada Inggris perang mengatasnamakan agama? Itu Yang perang cuma Inggris doang, lu pikir ya masuk ke sini emang ada Inggris, emang ada yang menjajah Inggris di Indonesia, emang pernah dijajah Inggris, lu jangan nyambung. Quibi, nih, Emang pernah Inggris jajah, emang pernah gitu Inggris menjajah Indonesia gitu. Lanjut Bang Badarudin, nggak jelas nih orang. Lo tahu nggak sejarahnya Ratu Hermina itu dari kerajaan Ratu Inggris? Badarudin, lu jangan nyerang Kristen semua dong. Bukan nyerang, maksudnya biar terbuka, biar belajar sejarah dulu. Ratu Hermina itu silsilahnya dari kerajaan mana? Kenapa Daedalus ditarik oleh Raffles, dibajak pulang sampai bawa 70.000 ton emas? Punya Kesultanan Aliuddin Banten tuh, ikat di batang pohon kelapa. Tuh. Kenapa istana Gedung Putih itu sama mirip dengan istana Bogor? Bentar Inggris. Itu banyak sejarah Di kalau mana ada kamu tertulis kalau bisa Inggris kamu menjajah pahami. Australia, Abu Jerijin membawa atas nama agama gitu loh, mengatasnamakan. Lo tau nggak Belanda aja, Pak. itu Jadi dipimpin tarik oleh Ratu Hermina. Lo tau nggak silsilah Ratu Hermina itu dari mana? Belanda itu tunduk sama Inggris. Quibi, mana itu lo? Enggak Mana nyambung. data lu? Si Amanda ditendang sama Badarudin. Di mana datanya? Enggak gini, saya nanya. Mana datanya? Bahwasanya perang Inggris itu menjajah Janganlah ditendang Australia Bang itu ada. Badarudin. Dia kan sejarah Mengatasnamakan itu. agama, Itu itu nggak bawa aja. agama, itu Kok sejarah susah? itu. Quibi, yang aku tanyakan, kamu kan minta buah-buah. Nah, buah Kristen udah ditunjukkan. Sekarang buah-buah Saya bisa tunjukkan boleh buah-buah Alexander, dari boleh. iman Kristen. Ini Ya, aduh, saya tunjukkan kemarin ya. tuh ditunjukkan buah-buah ke kekhalifahan itu di basmi itu menyedihkan loh. Kalian itu gimana tanya buah-buah tapi nggak bawa ini? Itu Saya ada Bang Al di sini bisa bahas. tunjukkan Ayo. buah-buah dalam iman kekristenan, bisa ya? Coba. Bukan buah-buah. Maksudnya gini loh, tadi itu pembahasannya tuh Quibi ini yang bawa, tapi nggak mampu kamu ini. Undiripa kan udah bawa buah-buah nih. Buah keburukan dari Kristen itu. Coba lihat pembantaian, pembunuhan, terus? gitu. Sekarang buah-buah dari orang Islam.
Ya udah, itu kan saya Dan kasih buah-buah contoh. buah yang dimaksudkan ini buah-buah tentang buah perbuatan iman. mereka kan gitu. Iya, Kalau Uni misalnya buah-buah iman, saya akan bacakan buah-buah iman kekristenan. Kalau Ini nyambung nggak sih Uni? Nyambung nggak sih? Ya kalau secara begitu, oke saya tengahin dulu sebelum ke pembahasan baru. si Amanda tuh Kalau pengen begitu, kalian tunjukin bahwa Islam itu Ya. sekejam Katolik gitu loh. Nah, tapi kalau sebentar Uni, tapi kalau kalian nggak bisa menunjukkan itu, ya berarti secara tidak langsung Quibi ini yang bawa angkat tema dan dia mengakui kalau Kristen itu kejam, tidak Kan. bisa menunjukkan Islam itu kejam, ya Islam lebih Saya baik. mau tunjukkan. Nggak Kan udah ada. saya bilang di Timur Tengah itu siapa sesama mereka loh saling bantai. Itu jelas kok kita saksi dengan mata di televisi sampai saat ini banyak organisasi-organisasi di Rusia, yang Ukraina itu mengatasnamakan apa? mereka. Oke, Mereka nggak mengatasnamakan bahas tentang organisasi perang agama. Irak ya, bahas Jangan tentang perang salah. Irak. Oke, begini lah Tidak teman-teman ya, munafik. kalau buta tentang analisis tentang apa yang terjadi, lu tahu ikut campurnya Amerika tuh pasti ada selalu tuh kalau ada apa-apa di Arab itu, nggak usah banyak cerita lu ya, kita bahas tuh nih. Oke, kita bahas nih. Bagaimana yang katanya di Irak itu, di mana kemarin tuh ada senjata biokimia, siapa yang ikut campur perangnya? Itu penyembah Yesus yang ikut campur. Ada nggak senjata biokimianya atau Nama senjata agama. pemusnah Coba, masalnya? terima nggak? Perangnya Katanya lu mengatas- bilang namakan buah, agama. lu bilang buah, lu bilang buah. Berarti orang Kristen ada buah dong. Buah Kalau- apa? Buah bahlul. Izin. Ini kalau misalnya bicara tentang buah iman kekristenan, saya baca ya, biar lebih jelas Boleh, supaya tidak Alexander, ada biarlah. nggak perbedaan. apa-apa. Dari tadi Kristen banyak diam, oke. Apa? Tetapi buah keimanan Kristen adalah buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya itulah buah iman Kristen. Di situ. Bukan, Artinya itu bahwa banyak kalau yang misalnya saya merujuk katanya- kembali dari pohonnya bisa kelihatan buahnya. Nah, itulah buah-buah iman Kristen gitu, Bu. Tapi kalau misalnya bicara kembali kepada sejarah Satu masa video, lalu, Bre. Itu video salah satu petinggi KKB, dia menggunakan kata demi nama Tuhan Yesus. Itu ada mana videonya? Udah hilang ya di dunia per YouTubean ya. Bentar. Kutunjukin dulu ya. Bentar. Ini buah nih. Jadi- Kalian mau buah kan? Bentar. Nggak nyambung. Saya mau Nggak nyambung. Uni. Loh, kau bilang Ini tadi nggak bawa agama, punya- sementara itu petinggi KKB menggunakan nama Kristus. Apaan lu? Bilang nggak ada agama, Jadi- nggak ada agama, buah-buahnya ya. Maksudnya Jadi, ngerti nggak? Rifa, Bawa nama agama, jadi, Rifa. bawa ajaran. Di agama kami diajarkan Petinggi begini KKB memerangi itu orang. Nggak ketika ada berkata di Kristen seperti itu. Oke, secara ajaran. Oke, ajaran. Mari kita bahas ajarannya. Bagaimana ajarannya? Mari kita bahas. Alah, lu makanya baca Bible lu. Baca Bible lu. Jangan sering nggak baca Bible lu. Nih. Lu tahu nih. Aduh, parah nih. Perbandingannya nggak sesuai, nggak nyambung. Kok perbandingan faktualisasi udah gua tunjukin, ajarannya pun mau gua tunjukin nih. Jadi ajaran lu ya, ajaran Kristen dengan faktualisasi yang terjadi itu sejalan. Ajarannya begitu, aktualisasi juga begitu. Jadi janganlah lu bilang nggak ada, kami nggak ada begitu. Makanya tuh si Martin Luther bikin kebencian terhadap Yahudi itu. Karena itu tadi Yesus berkata kepada orang Yahudi, dia ular beludak, nggak mungkin kalian lepas dari neraka. Gara-gara itu tuh, nih ajaran lu nih ajaran lu nih, katanya ajaran kasih itu Lukas pasal 17. Nah, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Di iman kalian ya, misionaris itu dihantam habis-habisan. Di kitab Ulangan, bunuhlah dengan tanganmu, jangan kau memberi kasihan kepada dia. Di perjanjian baru Yesus juga ajarkan begitu. Adalah lebih baik bagimu jika sebuah batu kilangan, bahkan kalian jangan mengucapkan salam kepada kami, karena kalau kalian mengucapkan salam sama kayak jahat, kami nggak boleh masuk ke rumah kalian. Itu buah-buah yang kalian bilang. Buah apa? Itu yang buah-buah tadi saya sudah nih bacakan. buah kalian nih. Nih, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Ini buah kalian nih, buah lu tuh. Ajarannya iya, belum lagi kenyataannya begitu.
maksud saya tadi Giliran mayoritas ini nih Bu kayaknya Rita Wahyu sendiri bilang nih. nyambung. Gak nyambung. Lu dari tadi Nggak nggak bawa nyambung data, gitu lu loh. tuh nggak nyambung. Nangkap Lu nggak, ngobrol host, yang tuh maksud sama saya si tadi bilang? ngobrol lu sama si itu, ngobrol aja lu sama si Amanda dah. Gua udah capek, gua udah Maksudnya tadi gua begini, mau makan. perang mengatasnamakan Ya, agama. istirahat dulu, Kamu Bunda. nyambung nggak di situ? Istirahat Yang dulu. saya Nih, maksud. nih orang nih gua tunjukin perang mengatasnamakan agama. Nih, Bukan gua tunjukin lu. gitu loh, beda. Oh, iya ini Hukum sama nih. Lu lihat ajaran. nih, gua Gimana lagi sih? data. Nih orang nih data kalau nggak ditunjukin emang nggak bisa nih, berhenti nih. Lu lihat nih. Ini pakai apa? Pakai tanda bunga di sininya, perang salib. Namanya aja udah perang salib. Namanya aja udah perang salib. Baru. Bu, ini makan dulu lah. Namanya aja udah perang salib. Lu bilang banyak. nggak bawa agama, lu Ada namanya lebih aja udah banyak. perang salib. Tahu lu salib? Kalau Emang masalah salib tuh tandanya orang itu Islam ada gitu? juga banyak dari zaman Mana ada perang, mana ada perang bulan bintang, perang salib tuh. Apa lu? Tanya-tanya lu mana aja perang ini Perang ini. bajunya fakta pakai sekarang. salib Jangan kok. kita bawa-bawa Oh, ini makan sejarah. dulu. Anda juga sejarah kalau dibawa ya Gua dari lagi dulu mau makan itu nih, ini memang gua lagi makan memerangi si kuibi ini. Iya, Gua pengen kenyang atasnamakan gua. agama. Jadi Uni Soviet gua sekarang nih, biar gua hajar nih perang-perang atas nama agama, perang salib aja Dari lu. tadi Apa tuh? bicara mulu. Perang salib aja lu, lupa lu perang salib lu. Gua hajar lu baru tahu lu. Uni bicara mulu sekarang orang Iya. Iya sayang, bisa Amanda, menjawab lanjut dengan- Amanda. Amanda cantik, manis, Betul, baik. apalagi kalau bawa data. Alexander, kamu ini follower udah banyak, coba bawa data lah, seneng aku. Ya, tadi kan kalau misalnya bicara tentang buah-buah kekristenan, kan tadi Bu Uni bilang dari pohon bisa kelihatan buahnya. Jadi tadi saya baca buah-buah iman kekristenan dari Galatia 5 ayat 23 yang sudah saya hadirkan tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan serta penguasaan diri. Khusus ditujukan buat Bu Uni ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi di dalam buah-buah itu tidak ada hukum yang menentangnya, begitu. Nih, gue tunjukin lagi nih buah-buah lah. Kak mah buah nih, gue mau makan buah nih. Gue makan buah lu nih. Tunjukin lagi itu Manda. Lu ngomong Kristen sekarang mayoritas yang nggak mungkin perang, lalu lu ada di Indonesia ya nggak mungkin perang, lu sedangkan lu minoritas di Indonesia aja penghujat Islam banyak yang masuk penjara, apalagi lu mayoritas. Bayangin lu, ini bicara mayoritas nih lu baca tuh apa arti semboyan God, glory, gospel. Lu pikir ini Al-Quran apa? Al-Quran nih, hadis nih tau lu perang bawa apaan tuh? Lu kuibi gua tampar ganteng lu nanti nih. mukbang si Kwibi gua nih, kata dia nggak ada tuh perang bawa agama, namanya perang salib aja. Gua lagi pengen sama Anda, lucu aja. Apalagi sih gua pengen menghibur si Amanda gitu. Ya kan sayang, Amanda cantik. Amanda jadi ateis aja lah, minimal daripada menyembah anak manusia ya mati nggak bisa nyelamatin diri lah. Mending kamu jadi ateis lah, serius gua. Udah lah Amanda cantik, Uni turun dulu ya. Udah Amanda capek dari tadi ngelawan si Pakam lagi, si Kwibi lagi nggak bawa data, cuman congor doang. Banyak bukan bahasa aborigin, lari. Terus itu dia kalau nggak punya ilmu begitu, lari. Gua dari tadi udah ngomong, lu aja dari tadi ngomong apa lu? Gua lari bukan menghindar sama lu takut, bukan. Tapi gua nggak mau Itu berarti ilmu Anda. merendahkan diri gua dari tadi nih. Gue telah mengosongkan diri dari tadi ini, berkonversi seperti Yesus merendahkan diri. Gue tadi tuh udah merendahkan diri banget tuh. Harusnya gue gak kayak gini, tau gak sih lo? Astagfirullah, harusnya gue kalem dari tadi tuh. Bener tuh kata Ustadz Yusuf tuh, astagfirullahaladzim. Tuh kan, harusnya gue tuh kalem, baik, sopan, tidak sombong, rajin sholat, rajin ngaji. Tapi gara-gara kalian, gue jadi Uni Soviet gitu loh. Kenapa? Karena gue ngeliat buah-buah tadi tuh. Udah sholat asar dulu ya. Apa Bang Al? Enggak Bang Al, soalnya gini loh, mereka nih ngomong tapi nggak bawa data, terus nuduh-nuduh.
terus kita tunjukin data, mereka tuh tetap nggak bergeming gitu loh, seolah-olah mau menutup mata gitu loh. Jadi kesel aja lihat orang-orang kayak gitu. Saya kejar Anda, tadi Anda bahasa aborigin, lari ke Indonesia, lari ke Amerika. Anda dikejar dengan pernyataan Anda sendiri, Anda nggak bisa Sejak kapan lu jawab. ngejar gua? Ngaco. Yang ngejar Ya yang tadi Anda ngejar bilang gue itu dari contohnya tadi nunjukin. aborigin, dijajah. Saya kejar, mana ada di situ perang itu mengatasnamakan agama. Kamu lari ke Indonesia, lari ke Amerika, nggak nyambung, Mbak. Itu Tadi gua udah nggak ada ilmu tunjukin, berarti. bahkan asimilasi paksa suku-suku asli itu dilakukan oleh pihak gereja dengan ditemukannya banyak jenazah. Itu bukti. Ya ampun, lu kemana aja? Udahlah ya, lu ngomong aja sama tembok. Dah, Ustadz Bang Al, gua mau sholat asar dulu lah. Artinya ke Oke, siap. kan, lari ke Amerika. Dasar lu. Betul kata Yesus ya. Walaupun ya udah tinggalkan aja kata Ustadz Abdul Malik. Oke Ustadz, Assalamualaikum. Turun dulu. Si CB juga bilang udah selesai, CB udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanda, cantik sayang, sungguh pun engkau mengatakan Tuhan itu tidak ada, tapi ketika engkau bertanya kepada kami yang bertuhan, Tuhan itu ada sebelum engkau ada, sebelum Tuhan sebelum kata ada itu ada, Tuhan sudah ada. Jadi terserahlah, mau bersama Agnes Monica, David Beckham, Victoria Beckham, berkumpullah bersama-sama dengan mereka, nggak apa-apa. Nanti bikin party lah nanti di neraka, nanti nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada Rihanna, Beyonce gitu kan. Saya nggak Ada siapa punya lagi ya? itu. Hitler, Saya nggak- Fir'aun. Udah ya, Dek. Saya nggak punya konsep surga dan neraka itu, jadi Iya saya nggak usah lah, nggak usah lah bahas surga sama neraka. Udah di dunia aja lah, Amanda. Benar-benar. Besok kalau Amanda mati, tiba-tiba Tuhan itu benar-benar ada, baru nyadar. Mending gue jadi Islam ya, walaupun Islam itu diperintahkan berbuat baik, setidaknya ketika Tuhan ada manfaatnya. Nah gue ternyata Tuhan ada, gue nggak berbuat baik. Aduh, pengen balik lagi deh gua, nggak bisa balik lagi nih. Gimana dong? Mana Uniripa ya? Mana Uniripa ya? Kan gitu nanti. Ya udahlah nggak apa-apa. Tetaplah jadi ateis yang kafah ya. Tetaplah Iya, jadi ateis yang kafah. amin. Oke, assalamualaikum Bang Al. Wibi, besok-besok kalau diskusi bawa data lu, jangan bawa ludah doang lu. Ah parah lu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.